Nggak nyangka-nyangka langsung naik ini. Muslim ya Oke, Anda ya. Bang. Oke. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Ya selama ini kan abang aku naik ini belum pernah bertanya sama sekali. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Coba ini kalau ajaran di Kristen itu mulai dari Wahyu sampai kemana itu ayatnya itu? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tolong Edis, minta tolong saya tunjukkan satu perintah di dalam Alkitab yang Anda lakukan. Perintah di dalam Alkitab yang saya lakukan. Silakan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan jadikanlah mereka muridku. Itu yang saya lakukan. Saya memberitakan Injil kepada kalian supaya kalian menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Jangan kalian mengikuti yang lain, karena kalian ini sekarang posisinya mengikuti yang lain. Kalian mengikuti ilah lain, kalian mengikuti perintah-perintah yang lain selain daripada yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Contoh, saya kasih contoh. Contoh, Silakan. di dalam agama Kristen atau perintah Tuhan Yesus gitulah bahasanya ya. Ini nggak usah yang berat-berat, yang sederhana sajalah. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Supaya mengatakan yang benar. Jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tetapi kalian malah mengikuti ajaran yang lain. Contoh, di dalam agama Islam dibolehkan kalian berbohong atau berdusta. Setuju? Ya. Betul atau tidak? Di Setuju. dalam Islam boleh berdusta? Betul. Nah, sementara Al-Quran dan Alkitab mengatakan jangan berdusta. Setuju? Oke, setuju. Sekarang Makanya ini saya bilang kalau begitu, bagaimana mungkin kalian masih tetap ngeyel? Oke, setuju. Sekarang yang saya mau tanyakan gini, yang kata berdusta tadi ya, katakanlah yang benar. Seandainya ada tetangganya Edis mau dibunuh sama tetangganya sebelah, sembunyi di rumahnya Edis. Kira-kira kalau ditanya Edis, ada orang itu enggak? Jujur apa enggak itu? Kalau Edis jujur berarti orang itu mati. Kenapa dia harus mati? Ya kan ada yang nyari bahwa mau dibunuh, begitu Ya gampang saja, telepon saja polisi. Ya kamu tunggu sini dulu, tenang. Kamu tenang sini. Biar saya telepon polisi. Kenapa saya harus berbohong? Islam itu Bang boleh berdusta dalam keadaan yang benar. Boleh berdusta. Boleh dalam. Saya akan tunjukkan ayatnya. Iya, karena memang di dalam agama Islam boleh berdusta. Sebentar. Ya, kita cari ayatnya. Boleh. Ada Bang, ada itu. Kalau dalam keadaan terpaksa Bang. Ya. Baik. Tadi Anda katakan, makanya mereka ini teman-teman boleh berdusta. Akibat apa? Akibat mengikuti ajaran Muhammad. Ya. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepadamu sebuah ayat di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang berdusta, surat An-Nahl ya. An-Nahl. Bentar. Semua ada ayatnya Bang. Bohong dalam keadaan terpaksa boleh Bang. Surat An-Nahl ayat 105 ya. Tadi Anda bilang boleh bohong ya. Baik. Anda bilang boleh bohong kan? Coba kau baca ini. Ya. Coba kau baca ini. Kelihatan nggak? Apa itu? Baca. Ayat berapa itu Bang? Surat An-Nahl ayat 105. An-Nahl 105. Sudah di layar kok. Kenapa nggak dibaca yang di layar ini? Enggak, mata saya rabu Jawa. Oke, coba Anda baca An-Nahl 105. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah bahwa Al-Quran maupun tanda-tanda alam semesta yang berani mengada-ngadakan kebohongan dari mereka pada dusta sejat bukan Nabi Muhammad SAW seperti yang dituduhkan oleh kaum kafir.
Nah, Oke, itu, Bang, coba ya. baca ini. Ayat ini Sesungguhnya ayat ini membela Nah, Rasulullah. inilah dan saya bilang kedua kan dusta, bukan Quran yang menegaskan dibacakan. bahwa Yang dibaca bukan Quran. kebohongan berasal dari hati tertutup. Nah, itu Bang. Coba Jadi kau baca sekarang ini loh, bukan ayatnya, yang di Bang. depan ini. Ini apa yang kau baca itu apa? Anhal 105. Anhal. Anhal. Oke, apa 105, dikatakan Bang. di sini? Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Setuju? Pendusta. Sekarang Oke. makna ya Bang, sekarang makna arti ke ayat ini Pelintirannya gitu. membela Rasulullah. Oh iya, makanya demi membela Rasulullah kalian harus bohong, dusta. Dari tuduhan dusta, Bang. Oke, Nah, sekarang saya tanya. menegaskan bahwa Sekarang saya tanya, kebohongan menurut ayat berasal ini, dari- menurut ayat ini, orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Setuju atau tidak? Ini Bang, artinya ini Bang, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang berdusta. Oke, Nah, berarti sekarang kalau orang arti bohong, ayat ini, tenang. Kalau orang bohong, mengada-adakan sesuatu, ngarang-ngarang cerita, menurut Al-Quran orang-orang tersebut beriman atau tidak? Tidak beriman, cuma ada Oke. karakter dia dikatakan berbohong. Ada dijelaskan di sini. Sulit Bang, sudah. dengar dulu, Bang. Oke, sekarang. Makanya saya bilang Nah, sekarang gini, teman-teman, Bang. bagaimana mungkin sekarang gini. kamu Iya, mempromosikan sekarang gini. Tadi kan kejujuran, pertanyaan saya belum- tapi di detik yang sama, bohong sama istri boleh, bohong. Karena ada dikatakan Bohong sama istri Dengarkan, boleh, Bang, boleh. Iqbal, Bohong, karena kau ada bohongin dikatakan istrimu boleh. berbohong demi jangankan berbohong Bang, makan makanan haram saja Bang. Kalau keadaan terpaksa Ini itu halal. penonton sendiri, kalian dengarlah kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Nah. Akibat daripada kalian mengikuti kitab-kitab karangan ulama, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, makanya kalian jadi gontok-gontokan sama hati nurani kalian sendiri. Karena apa? Bang. Yang ngajarin boleh bohong, yang ngajarin boleh dusta, itu adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Itu kitab karangan Bang, itu ditujukan ke Alkitab Anda, tapi kalau kitab kami tidak ada karangan Bang. Berat. Satu ayat pun. Nah sekarang gini Bang, Bang Idis, Sudah, gantian dong. sudahlah, Sekarang nggak gini, usah Bang Idis. banyak-banyak itu saja dulu. Kau renungkan saja Coba. itu dalam hatimu. Coba tunjukkan dulu. Hairil, Di mana Bang kau yang renungkan melaksanakan itu di dalam perintah hatimu. Injil, Nanti perintah kalau kau sudah Alkitab sadar, pun. baru kau naik lagi di sini. Jangan Di banyak-banyak. mana kau? Itu Di saja mana kau kau, tidak Bang? bisa renungkan. Ansor. Ya, silakan Ansor, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Iya Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Agak mundur ke belakang Bang, biar mukanya jangan separuh Bang. Nah, mundur. Nah, gitu. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Mau bahas apa nih Bang? Bingung. Saya cuma suka lihat abang ini live. Tapi Abang Muslim ya? Ya Muslim. Muslim tapi suka nonton channel saya. Kenapa Bang? Alasannya apa? Enggak sih Bang, kayak saya cuman selalu mencari banding begitu kan, kita cari kebenaran masing-masing begitu, masing-masing lah. Oke. Ketika Anda melihat mencari banding seperti itu, yang Anda dapati apa? Apakah saya di sini mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, atau memang fakta yang saya katakan itu? Lucu sih Bang, saya kata-kata kencing unta gitu, lucu. Tapi kan itu memang fakta Bang, bahwa Muhammad yang nyuruh itu. Muhammad menyuruh orang meminum kencing hewan itu ketika seseorang itu sakit. Jadi orang itu kan demam, sakit dia, tidak enak badannya. Datanglah dia kepada Rasul.
Lalu Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum di sana air kencingnya dan susunya. Ini Arabnya ya Bang ya. Iya bang. Abu Daud sekian-sekian ini ya. Ayo kita baca ya, kita baca nih. Jadi telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin ini menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Kita baca saja isi hadisnya ya. Perhatikan. Ada beberapa orang mencuri unta Nabi. Siapa yang mencuri unta Nabi ini? Yaitu orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing itu tadi. Ya. Nah, ada beberapa orang mencuri unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka murtad dari Islam dan membunuh para penggembala Rasulullah. Ya. Yang telah beriman. Beliau mengirim mata-mata untuk mengikuti jejak mereka. Mereka pun ditangkap. Beliau memotong tangan dan kaki serta mencongkel mata mereka. Ya. Berkata, lalu turunlah ayat Al-Muharabah. Ya. Berkenaan dengan mereka itu dan seterusnya. Nah, mereka ini dijemur, Bang. Dijemur sampai mati. Potong bang, itu pencurinya ya yang dijemur sampai mati. Sebenarnya mereka ini kan tadinya datang kepada Muhammad karena mereka sakit kan. Nah, ketika mereka sakit itu, mereka meminta supaya Muhammad itu memberikan solusi. Dan tadi kan dibilang langsung murtad ya bang dia, mereka dan mencuri. Iya, karena disuruh minum air kencing hewan. Gimana mereka nggak murtad, Bang? Oh, Gini loh, saya ceritakan ya. Ceritanya itu gini. Ada orang-orang itu dari suku Ukel dan Uranah. Nama Iya. kaum dari Puak, sukunya suku Ukel dan Uranah. Oke? oke. Mereka tidak enak badannya, demam mereka. Datanglah mereka kepada Rasul, kepada Muhammad, dengan harapan supaya mereka mendapatkan solusi. Nah, disuruhlah mereka mendatangi kandang unta. Nah, sama Muhammad disuruh ngapain? Minum air kencing unta itu. Ya. Nah, lalu apa yang diperbuat mereka? Mereka setelah melakukan sarannya Muhammad itu, kata hadis, katanya mereka sembuh, kata hadis. Nah, lalu setelah mereka kata hadis itu sembuh, mereka malah membantai para penggembala tersebut dan mereka membawa lari unta-unta tersebut. Itu yang minum kencing unta yang udah sembuh bang. Kata hadis mereka sembuh. Secara logika bang, secara logika nih, kalau anda sakit demam, disuruh minum air kencing onta, air kencing hewan, sembuh nggak? Kan ini zaman sudah modern bang. Enggak, Menurut- misalnya nih, jangan bilang Ya. zaman. Misalnya anda sakit, suruh minum air kencing onta, sembuh nggak? Ada penemuan dokter bang, itu sudah ternyata itu memang obat dan pada zaman bang. Penemuan dokter. Iya, bang, peneliti bang. Abang peneliti bukan? Jangan Bang. menyimpulkan bang. Bang, WHO mengeluarkan, Badan Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan sebuah statement bahwasanya kencing unta itu mengakibatkan penyakit MERS. Bagaimana Anda katakan itu obat? Aduh. Obatnya gimana, Bang? Kan itu pada masanya kan itu masa Rasulullah ada penyakit dan obatnya itu kencing unta. Entah penyakit apa, entah tahu sampai sekarang masih dipakai gitu. Padahal ada mungkin obat alternatif lain. Nah, Berarti menurut Anda bagaimana itu? Apakah Anda mengikuti sosok yang demikian? itu bang, nggak tahu itu bersifat wajib atau tidak.
Bersikap wajib maksudnya? Saya nggak tahu itu bersifat wajib diikuti atau tidak, karena saya minimal pengetahuanku tentang agama. Mungkin abang yang banyak mengetahui dari saya. Abang banyak mengetahui dari saya, maksudnya gimana? Maksudnya abang kita kan, ini abang kita, ya kamu yang mengetahui lebih banyak dari saya gitu. Paham? Oke. Kalau Anda sudah mengakui nih bahwasanya pengetahuan saya lebih banyak daripada Anda. Anda Ya, seharusnya lebih banyak belajar daripada saya. Kenapa Ya. Anda masih ngeyel? Itu yang jadi masalah itu. Udah tidak punya pengetahuan tapi ngeyel. Nah? Ngeyel gimana? Jadi menurut Anda itu kencing onta itu obat? Ya, obat pada zamannya begitu. Itu kan pendapat saya. Obat pada Oke lah Bang, jangan dipaksakan ya Bang ya. Makanya saya bilang Bang, sebenarnya kita itu harus berani untuk jujur, atau kita harus berani untuk berpikir waras. Kalau kita tidak berani jujur, tidak berani berpikir waras, selamanya kita akan begini. Ya. Oke, semoga Anda berani mengambil satu tindakan yang sebenarnya itu tidak melawan hati. Justru itu sebenarnya sesuai dengan hati nuranimu kok. Di hati nuranimu sebenarnya memberontak itu. Memberontak. Bagaimana mungkin Anda katakan kencing hewan itu adalah obat? Bang, kencing manusia saja, manusia itu makannya udah bersih, udah dimasak. Kencing manusia saja bau, betul? Betul. Apalagi kencing hewan. Seperti apa baunya? Lalu bagaimana kencing anak bayi baru lahir Bang? Itu kan jadi obat. Itu anak bayi kan manusia. Kencing anak bayi obat? Iya. Bang, sampai ketemu lagi ya Bang ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Memang berat. Idam Marwi, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Halo Bang Idam. Bang Idam, Anda Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Mau ditanya atau bertanya? Silakan Bang. Bertanya boleh, ditanya boleh, menanggapi boleh, melanjutkan boleh. Bebas saja, santai aja. Oke. Kalau Tuhannya Edis tuh siapa? Yesus Bang. Bapa di sorga, Yesus. Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus Bang. Jadi Yesusnya ada Tuhan lagi enggak, Bang? Bapa di sorga. Oh, jadi dua Tuhannya, Bapak sama Yesus. Oke, masalahnya kalau Tuhannya Bapa dan Yesus itu apa? Enggak kan mau tanya biar tahu saja, Bang. Dan Ya, biar tahu. Bapa di Berarti sorga, Tuhannya ada ya, dua. Yesus, iya, Edis, Yesus sama Bapak. dan Roh Kudus, iya. Dan ketiganya adalah satu. Roh Kudus. Mm-mm. Oh, ketiganya adalah satu. Mm-mm. Terus masalahnya di mana? Nah, Berarti- bingung kan? ya. Masalahnya di mana? Tapi dia bingung sendiri. Enggak ada masalah. Hanya Oke, nanya. boleh saya tanya balik? Nah, boleh. Baik. Apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Rob dalam arti apa, Bang? Bang, apakah ketawa, Muhammad Bang. Jangan itu mudah-mudah robnya ketawa. umat Islam? Dijawab saja Bang, Bang. bukan atau iya? Jangan mudah-mudah ketawa. Nanti dibilang orang gila, Bang, kalau mudah-mudah ketawa. Belum apa-apa udah ketawa. Iya, masalahnya Bang belum Belum apa-apa ketawa, sudah bingung. Enggak, nanya Bang, dulu biar Coba tahu. dengarkan saya Bang. Ya, Apakah Muhammad itu adalah robnya umat?
Sekarang pengertian Robnya dulu Bang, biar tidak salah tafsir. Ya udah, silakan Bang, silakan. Ya, kalau Rabbul Alamin itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT istilahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang. Jadi Muhammad Robnya umat atau bukan Bang? Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, khataman nabiyyin, Nabi akhir zaman. Apakah Muhammad Robnya umat Bang? Dalam pengertian apa Bang? Robnya tadi Tidur dalam aja Bang, pengertian di apa? bawah Bang. Ya, tidur di bawah Bang ya, di bawah tidur sana Bang, di bawah tidur. Inilah mereka teman-teman. Mereka itu berkelit. Mereka selalu mempermasalahkan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti 3. Lalu dibalikin ke mereka, Muhammad Rob. Kenapa sih kau itu muter-muter? Muter-muter itu kenapa? Coba jawab dengan tegas. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Muter aja kerjamu. Aduh.